Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berikan lagu nomor 174, Torop Dope Nasihati. Shalom, kita kembali membaca firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-30 sampai dengan 31. Perang melawan orang Amalek. 2 hari kemudian
Daud dan anak buahnya kembali ke kota Ziklag. Ketika tiba di sana, mereka mendapati bahwa orang Amalek telah menyerbu bagian selatan negeri Yehuda dan menyeberang Ziklag. Mereka tidak membunuh seorang pun, tetapi mereka membakar habis kota itu dan meneruskan perjalanan mereka dengan membawa serta para wanita, anak-anak, dan penduduk lainnya. Mereka juga telah menawan keluarga Daud dan keluarga anak buahnya, termasuk kedua istri Daud, Ahinoam dan Abigail. Daud dan anak buahnya begitu sedih, sehingga mereka mulai menangis tak henti-hentinya sampai kepayahan. Anak buah Daud sangat susah karena telah kehilangan anak istri mereka. Sebab itu mereka hendak melempari Daud dengan batu. Jadi Daud berada dalam kesulitan besar, tetapi hatinya dikuatkan lagi oleh Tuhan Allahnya. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Abimelek, "Bawalah efod itu kemari." Maka Abiatar membawa efod itu kepadanya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Haruskah ku kejar gelomboran penyerbu itu? Dapatkah aku menyusul mereka?" Jawab Tuhan, "Ya, kejarlah. Engkau akan menyusul mereka dan membebaskan para tawanan." Lalu berangkatlah Daud bersama-sama dengan ke-600 anak buahnya. Ketika mereka sampai di sungai Besor, Daud meneruskan perjalanannya bersama-sama dengan 400 orang, sedang yang 200 orang lainnya tinggal di situ karena sudah terlalu lelah dan tak sanggup menyeberangi sungai Besor. Dalam perjalanan itu anak buah Daud bertemu dengan seorang anak laki-laki Mesir di padang. Lalu ia dibawa kepada Daud. Ia diberi makan dan minum, juga kue buah ara dan 2 rangkai anggur kering. Setelah ia makan, kekuatannya pulih kembali. Ternyata sudah 3 hari ia tidak makan dan tidak minum. Kemudian Daud bertanya kepadanya, "Siapa tuanmu dan dari mana engkau?" Jawab anak itu, "Aku orang Mesir, budak seorang Amalek. Aku ditinggalkan tuanku 3 hari yang lalu sebab aku sakit. Kami telah menyerbu wilayah orang Kreti di bagian selatan Yehuda dan wilayah marga Kaleb, dan kami telah membakar habis kota Ziklag." Lalu tanya Daud kepadanya, "Maukah engkau mengantarkan aku ke tempat gerombolan itu?" Jawabnya, "Aku mau, asal Tuhan berjanji kepadaku demi nama Allah bahwa aku tidak Tuhan bunuh atau Tuhan serahkan kepada tuanku." Lalu dia mengantarkan mereka ke tempat gerombolan itu. Pada waktu itu gerombolan itu berpencar-pencar di seluruh tempat itu sambil makan, minum, dan berpesta pora karena banyaknya barang rampasan yang telah mereka bawa dari negeri Filistin dan Yehuda. Pada waktu fajar menyingsing keesokan harinya, mereka diserang oleh Daud dan pertempuran berlangsung sampai malam. Selain dari 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta, tak seorang pun dari musuh yang dapat lolos. Daud berhasil membebaskan segalanya yang telah dirampas oleh orang Amalek, termasuk kedua istrinya. Tidak ada sesuatu pun yang hilang,
semua anak laki-laki dan perempuan serta segala barang rampasan yang telah diambil dari orang Amalek diambil kembali oleh Daud. Di samping itu Daud juga merampas semua domba dan ternak. Binatang-binatang itu digiring oleh anak buah Daud di depan terpisah dari segala barang rampasan yang lain. Dan mereka berkata, ini bagian untuk Daud. Setelah itu Daud kembali kepada kedua ratus orang yang terlalu lelah untuk mengikuti dia dan yang telah ditinggalkannya di pinggir sungai Besor. Mereka menyongsong Daud serta anak buahnya, dan Daud mendekati serta menyalami mereka. Tetapi di antara anak buah Daud yang bersama-sama mengikuti dia, ada yang jahat dan tamak. Mereka berkata, orang ini tidak ikut, jadi mereka tak berhak mendapat apa-apa dari beberapa rampasan itu. Mereka hanya boleh mengambil anak istri mereka dan pergi. Tetapi Daud menjawab, saudara-saudaraku, janganlah kamu berbuat demikian dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah kita telah dilindunginya dan diberinya kemenangan atas gerombolan perampok itu? Jadi seorang pun tidak boleh menyetujui usul itu. Semuanya harus mendapat bagian yang sama banyaknya. Orang yang tinggal untuk menjaga barang-barang harus mendapat bagian yang sama seperti orang yang maju berperang. Kemudian hal itu dibuat menjadi sebuah peraturan oleh Daud dan ditaati di Israel sampai sekarang. Ketika Daud kembali ke Ziklag, ia mengirim sebagian dari barang-barang rampasan itu kepada para pemimpin kota-kota Yehuda yang telah mendukungnya. Katanya, inilah hadiah untukmu dari barang rampasan yang kami ambil dari musuh Tuhan. Kota-kota itu ialah Betel dan Rama di bagian selatan Yehuda, Yatir, Arur, Sibmot, Estemoa, Rakal, juga kota-kota orang Jerahmil, kota-kota orang Keni, Horma, Bor, Asan, Atak, dan Hebron. Semua kota di mana Daud dan anak buahnya pernah mengembara, dikirimnya hadiah itu. Saul dan putra-putranya meninggal. Sementara itu orang Filistin bertempur melawan orang Israel di pegunungan Gilbeo. Banyak orang Israel tewas di situ, dan yang lainnya termasuk Saul dan putra-putranya melarikan diri. Tetapi mereka disusul oleh orang Filistin, dan 3 orang di antara putra-putra Saul itu mati dibunuh, yaitu Jonatan, Abinadab, dan Malkisua. Pertempuran amat sengit di sekitar Saul, dan ia sendiri kena panah musuh sehingga luka parah. Lalu kata Saul kepada pemuda yang membawa senjatanya, cabutlah pedangmu dan tikamlah aku, supaya aku jangan dipermain-mainkan dan dibunuh oleh orang-orang yang tak mengenal Tuhan itu. Tetapi pemuda itu tidak mau menikamnya, karena ia sangat menghormatinya. Sebab itu Saul mengambil pedangnya sendiri dan merebahkan dirinya ke atas mata pedang itu. Ketika pemuda itu melihat bahwa Saul sudah wafat, ia pun merebahkan dirinya ke atas mata pedangnya, lalu tewas di samping Saul. Demikianlah Saul bersama ketiga putranya dan semua anak buahnya serta
pemuda itu tewas pada satu hari itu. Ketika orang-orang Israel yang tinggal di seberang lembah Israel dan sebelah timur sungai Yordan mendengar bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta putra-putranya sudah tewas, mereka lari meninggalkan kota-kota mereka. Kemudian orang Filistin menduduki kota-kota itu. Besoknya ketika orang Filistin datang untuk merampoki mayat-mayat, mereka menemukan Saul dan ketiga putranya sudah tewas di pegunungan Gilboa. Mereka memenggal kepala Saul dan mengambil baju perangnya. Lalu orang Filistin mengirim utusan ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar baik itu kepada rakyat dan dewa mereka. Kemudian baju perang Saul itu disimpan di dalam kuil Dewi Asitoret dan badannya dipakukan pada tembok kota Bet-Sean. Tetapi penduduk Jabes di Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul. Lalu orang-orang yang paling berani berangkat dari situ dan berjalan sepanjang malam ke Bet-Sean. Mereka menurunkan jenazah Saul dan jenazah putra-putranya dari tembok kota itu, lalu membawanya ke Yabes dan membakarnya. Semua tulang-tulangnya dikumpulkan dan dikebumikan di bawah pohon tamariska di kota itu. Kemudian berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan akhirnya Saul dan putra-putranya mati berperang melawan Filistin, dan Daud tetap hidup, dan bahkan Daudlah yang menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.